Setelah kemunculan Feng Qing'er, sang jenius nomor 1 Pavilion Fenglei, Xiaoyan yang berada cukup jauh di belakang pun seketika merasa waspada. Jika Fei Tian sampai ikut dalam rombongan itu, maka keberadaan Xiaoyan pasti akan langsung diketahui. Setelah mengamati secara teliti, Xiaoyan pun hanya menemukan sosok anggun Feng Qing'er beserta dua tetua Dosong yang datang untuk mengawalnya. Meskipun aura kedua tetua ini berada di bawah Fei Tian, namun mereka setidaknya masih memiliki kekuatan di bintang 6 Dosong. Beruntung tidak ada Fei Tian dalam kelompok tersebut, sehingga Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan jika sampai terjadi pertempuran dengan pihak Pavilion Fenglei nantinya. Sementara itu, di sisi lain para ahli yang berkumpul masih terus berbincang setelah kemunculan Feng Qing'er. Meskipun dia dijuluki sebagai salah satu jenius terbaik di generasi muda, tetapi hal itu belum menjamin dia akan mendapatkan salah satu dari 10 kuota untuk memasuki kolam darah surgawi. Mengingat dua tetua Dosong yang mengawalnya tidak akan bisa ikut masuk ke dalam karena adanya aturan yang berlaku, di mana para ahli di tingkat Dosong ke atas dilarang untuk memasuki area pegunungan. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Xiaoyan yang mendengar pembicaraan ini pun sontak merasa lega. Selama dia masuk ke dalam pegunungan, maka Fei Tian dan para tetua dari Pavilion Fenglei tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya, meskipun keberadaannya terbongkar sekalipun. Di samping itu, Xiaoyan juga merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh Feng Qing'er. Seakan-akan auranya telah ditutupi oleh sebuah benda misterius. Untuk menghindari resiko yang tidak terduga, Xiaoyan pun berniat menjauh dan tak ingin berurusan dengannya terlebih dahulu. Selang beberapa waktu, Feng Qing'er yang berdiri di atas bangau warna-warni pun tampak membuka mulut cantiknya dan bertanya kepada para tetua apakah perwakilan dari 3 pavilion lainnya juga datang ke tempat tersebut. Salah satu tetua, yaitu tetuamu, pun menjawab kalau generasi muda dari 3 pavilion pasti datang ke tempat ini. Dengan kekuatan mereka yang sudah berada di puncak Do Huang, para elit muda ini tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk berendam di dalam kolam darah surgawi. Tetuamu juga memperingatkan Feng Qing'er agar berhati-hati begitu memasuki area pegunungan nantinya. Selain 3 jenius dari 3 pavilion, dia juga harus waspada terhadap Xiaoyan yang baru-baru ini membuat masalah di Pavilion Fenglei cabang utara. Dengan usianya yang masih begitu muda, dia bahkan mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian tanpa terluka sedikit pun. Meskipun dia mendapat bantuan eksternal dari roh spiritual, tetapi kemampuannya ini jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan para jenius dari generasi muda. Setelah mendengar peringatan dari tetuamu, Feng Qing'er pun perlahan menyapu pandangannya ke arah gerbang pegunungan mata surgawi. Pada saat ini dia lebih memilih fokus untuk mengamankan posisi di kolam darah terlebih dahulu. Meskipun Xiaoyan telah menimbulkan keributan besar di wilayah utara, tetapi Feng Qing'er menganggap kalau semua itu terjadi berkat bantuan dari roh spiritual. Hal inilah yang membuatnya merasa acuh dan sama sekali tak memperhitungkan kemampuan Xiaoyan. Tak lama kemudian, sebuah gelombang energi pun perlahan melonjak dari pintu gerbang dan membuat para ahli terhempas cukup jauh ke belakang. Pemandangan ini secara alami membuat para ahli yang hadir termasuk Xiaoyan dapat merasakan pancaran energi yang sangat padat dari dalam pegunungan mata surgawi. Meskipun mereka tidak bisa berlatih lama di dalam sana, tetapi upaya tersebut pasti akan memberikan pelatihan yang sangat efisien. Tidak heran ada begitu banyak orang yang tertarik untuk pergi, meskipun mereka tahu hanya ada 10 tempat yang disediakan. Singkat cerita, lautan manusia yang sudah berkumpul pun seketika mengepakkan sayap doki mereka masing-masing dan bergegas memasuki gerbang portal bersama Feng Qing'er dan para jenius lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, para ahli di atas kelas Do Huang tidak akan bisa memasuki portal. Oleh karena itu, dua tetua yang mengawal Feng Qing'er pun hanya bisa menunggu di luar dan berharap sang nona muda dapat mencapai tempat tujuan tanpa mengalami hambatan apapun. Tepat di saat lautan manusia ini akan melewati gerbang, sosok pemuda berjubah hitam tiba-tiba saja melesat di atas mereka bagaikan kilat dan langsung memasuki area pegunungan tanpa menunjukkan identitasnya sedikit pun. Tentu saja pergerakan Xiaoyan itu membuat semua orang tidak bisa lagi bersantai dan bergegas menyerbu ke dalam gerbang. Sesampainya di dalam, Xiaoyan lantas mendarat sejenak untuk mengamati kondisi di sekitarnya. Di saat yang bersamaan, Feng Qing'er juga telah sampai dan mendarat tidak jauh di belakang Xiaoyan. Dengan nada arogan, dia lalu berteriak dan meminta Xiaoyan agar segera berhenti. Namun karena Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan keberadaannya, Feng Qing'er pun merasa semakin kesal dan langsung menyerang Xiaoyan dengan selendang miliknya. Beruntung berkat refleks alami yang dia miliki, Xiaoyan pun berhasil menghindari serangan tiba-tiba itu. Tak sampai di situ, Xiaoyan lantas mengerahkan api hijau giok dan menyalurkannya ke selendang milik Feng Qing'er dengan kecepatan tinggi.
Feng Qing'er yang melihat gelombang api datang ke arahnya pun sontak mengerahkan doki hijau perak yang tercipta dari penggabungan angin dan petir untuk memblokir serangan Xiaoyan itu. Alhasil ledakan yang cukup keras pun terjadi hingga membuat para ahli segera mendekat ke lokasi terjadinya ledakan tersebut. Ekspresi mereka pun tampak terkejut setelah mengetahui kalau sosok yang sedang terlibat pertarungan itu ternyata adalah Nona Feng dari Paviliun Fenglei. Sementara itu Xiaoyan juga sedikit terkejut dan tak menyangka kalau Feng Qing'er memiliki doki yang terbentuk dari energi angin dan petir. Tampaknya julukan sebagai jenius nomor 1 di Paviliun Fenglei bukanlah omong kosong belaka. Bagaimanapun jika seseorang berhasil menggabungkan dua jenis energi yang berbeda dalam pelatihannya, maka doki yang tercipta secara alami akan melambung dan menjadi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan praktisi biasa. Feng Qing'er yang berdiri di hadapan Xiaoyan pun perlahan tertawa sembari mengatakan, setelah berhasil menghancurkan formasi penjara petir surgawi serta melarikan diri dari tangan Fei Tian, Xiaoyan, sepertinya kemampuanmu itu bukan hanya karena keberuntungan belaka. Para ahli yang mendengar nama Xiaoyan pun seketika tertegun. Siapa sangka mereka akan melihat secara langsung sosok pemuda yang mampu membunuh elit bintang 5 dosong seperti Panatua Chen Yun. Sebagian orang yakin kalau tidak ada satupun ahli dari generasi muda yang mampu membuat Paviliun Fenglei cabang utara mengalami kerugian sebesar itu, bahkan sampai membuat Fei Tian turun tangan secara langsung. Pada saat ini Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan tatapan serta omongan dari para ahli yang ditujukan padanya. Dia juga meminta Feng Qing'er agar tidak mencari masalah dengannya. Tentu saja Xiaoyan mengatakan ini bukan karena merasa takut. Bagaimanapun tujuan Xiaoyan adalah mendapatkan kuota untuk memasuki kolam darah dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Oleh sebab itu, lebih baik tidak terlibat masalah dan menunda waktu terlalu lama. Feng Qing'er yang mendengar perkataan Xiaoyan pun tampak tertawa pelan dan berkata, kalau saat ini dia memang tidak ada niatan untuk bertarung. Selama Xiaoyan berhasil melewati pegunungan dan sampai di lokasi kolam darah surgawi, pada saat itulah dendam di antara mereka baru akan diselesaikan. Setelah mengatakan itu, Feng Qing'er pun dengan cepat melesat dan pergi meninggalkan Xiaoyan. Setelah kepergiannya, para ahli yang menonton termasuk Xiaoyan juga perlahan menyebar mengikuti jalan mereka masing-masing. Selama menelusuri area pegunungan, Xiaoyan terlihat cukup kesulitan untuk menemukan arah yang tepat. Berbeda dengan para ahli lainnya yang sudah mengenal tempat tersebut, ini merupakan pertama kalinya bagi Xiaoyan memasuki pegunungan mata surgawi. Jika dia terus berpergian secara acak, takutnya dia tidak akan bisa mendapatkan 10 tempat yang tersedia. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan kemudian mencoba mengerahkan persepsi spiritual miliknya untuk mengamati area sekitar. Menurut Xiaoyan, kolam darah surgawi seharusnya menjadi tempat dengan energi paling melimpah di antara area lainnya. Selama dia bisa merasakan kumpulan energi padat tersebut, maka peluang untuk mengejar Feng Qing'er dan jenius lainnya akan semakin besar. Sebagai perwakilan dari fraksi besar, mereka tentu sudah mengetahui rute tercepat yang tidak diketahui oleh orang biasa. Singkat cerita, Xiaoyan akhirnya berhasil menemukan lokasi tersebut di arah utara. Tanpa membuang waktu lagi, Xiaoyan pun bergegas pergi secepat mungkin. Di sepanjang perjalanan, Xiaoyan juga menemukan ada cukup banyak ahli yang terjebak pertempuran dengan sekelompok magical beast. Beruntung berkat persepsi spiritualnya, Xiaoyan pun mampu mencari jalur aman tanpa harus bertarung dengan para magical beast yang ada. Tepat ketika Xiaoyan melangkah lebih jauh ke depan, dia secara tidak sengaja melihat ada seorang pemuda yang tengah bertarung dengan seekor magical beast tingkat 6. Pemuda ini membawa sebuah pedang besar dan tampak memancarkan aura yang sangat tajam. Dari sudut pandang Xiaoyan, dia jelas bukanlah orang biasa. Kemungkinan pemuda ini merupakan salah satu jenius dari 4 paviliun sama seperti Feng Qing'er. Di saat Xiaoyan terus mengamati dari kejauhan, pertarungan di antara mereka pun menjadi semakin intens. Hanya dalam beberapa tebasan, magical beast tingkat 6 itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan berakhir, pemuda yang membawa pedang besar itu pun lantas menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, apakah kau sudah puas melihat pertunjukannya? Karena keberadaannya sudah diketahui, Xiaoyan pun tidak lagi bersembunyi dan memberitahu kalau dia hanya kebetulan lewat. Sang ahli pedang itu pun perlahan mengamati Xiaoyan dari kejauhan. Meskipun Xiaoyan terlihat lebih muda, namun dia dapat merasakan aura mengancam yang cukup berbahaya. Sesaat setelah itu, sang ahli pedang lantas memperkenalkan diri dan memberitahu Xiaoyan kalau dia adalah Tang Ying, perwakilan dari Paviliun 10.000 Pedang. Karena merasa asing dengan wajah Xiaoyan, Tang Ying lantas kembali bertanya, sebenarnya dari manakah dia berasal? Begitu mendengar kalau Tang Ying berasal dari Paviliun 10.000 Pedang, Xiaoyan pun sontak teringat obrolan para ahli di luar gunung sebelumnya yang mengatakan kalau Tang Ying termasuk salah satu jenius dari 4 paviliun.
Xiaoyan lalu perlahan menangkupkan kedua tangannya dan memberitahu kalau dia hanyalah seorang pengembara bernama Xiaoyan. Ekspresi Tang Ying pun seketika terkejut. Dia sungguh tak menyangka kalau sosok yang belum lama ini terlibat konflik besar dengan Pavilion Fenglei cabang utara ternyata lebih muda darinya. Tampaknya perebutan 10 kota di kolam darah surgawi akan menjadi lebih sulit dengan adanya kuda hitam seperti Xiaoyan. Karena tidak ingin membuang waktu lebih lama, Tang Ying lantas pamit dan bergegas melanjutkan perjalanan. Dia berharap bisa kembali bertemu Xiaoyan di pos terakhir nantinya. Setelah kepergian Tang Ying, Xiaoyan juga kembali bergerak ke arah utara. Namun perjalanan kali ini tidak semudah seperti sebelumnya. Selain para magical beast yang jauh lebih kuat, Xiaoyan juga cukup kesulitan menggunakan persepsi spiritualnya. Alhasil dia pun terpaksa harus bertarung dengan beberapa magical beast di wilayah tersebut. Jumlah peserta yang Xiaoyan temui dalam area ini juga semakin sedikit dan hanya tersisa beberapa ahli Do Huang. Dikarenakan Xiaoyan tidak mengetahui rute menuju panggung kolam darah surgawi, dia pun hanya bisa terus bergerak tanpa henti jika ingin mengejar Feng Qing'er dan jenius lainnya. Singkat cerita, Xiaoyan pun akhirnya sampai di area terdalam yang ada di pegunungan mata surgawi. Jumlah energi di tempat ini benar-benar sangat padat dan berkali-kali lipat jauh lebih kuat dibandingkan tempat lainnya. Tepat ketika Xiaoyan ingin melanjutkan perjalanan, sebuah suara benturan pedang tiba-tiba saja terdengar. Tentu saja hal ini membuat Xiaoyan tidak bisa mengabaikan masalah tersebut begitu saja, jikalau ada sebuah penindasan yang dilakukan terhadap seseorang. Setelah mendekat ke area pertempuran, Xiaoyan pun menemukan ada sekelompok lelaki yang tampak sedang mengepung seorang wanita muda. Sosok ini ternyata adalah Nalan Yanran dari Kekaisaran Jiama yang pernah menjadi calon istri Xiaoyan. Pada saat ini kekuatan Nalan Yanran sudah mencapai bintang 5 Do Huang. Meskipun kekuatannya cukup besar, namun pihak lawan juga merupakan ahli Do Huang dan hanya sedikit lebih lemah darinya. Jika Nalan Yanran bertindak ceroboh, takutnya dia akan segera tertangkap mengingat jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Dikarenakan Nalan Yanran masih keras kepala dan tidak mau menyerah, sekelompok ahli yang berasal dari fraksi Ground Spirit Gate itu pun seketika berpencar dan mengepung Nalan Yanran. Dalam sekejap mereka pun membentuk sebuah segel tangan untuk menciptakan formasi gabungan. Nalan Yanran jelas menyadari kalau formasi yang terbentuk dari gabungan 3 ahli Do Huang bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan dengan kekuatannya saat ini. Terlebih kondisi tubuhnya juga sudah melemah akibat pertarungan panjang sebelumnya. Singkat cerita, doki emas dari ketiga ahli Do Huang itu pun perlahan memadat dan berubah menjadi seekor naga yang sangat ganas. Dalam hitungan detik, avatar naga ini pun melesat ke arah Nalan Yanran sembari mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Tepat ketika naga tersebut akan menerkam Nalan Yanran, sebuah penguasa hitam yang sangat familiar pun tiba-tiba melesat dari langit dan menghancurkan avatar naga dalam satu pukulan. Kejadian ini secara alami membuat Nalan Yanran merasa sangat berterima kasih atas bantuan yang muncul entah dari mana itu. Namun begitu Nalan Yanran melihat penguasa hitam yang tertancap di hadapannya, tubuhnya pun sontak menegang dan menyadari kalau sosok yang telah menyelamatkannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 98 part 2-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir and see you next time.